Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi channel aku, Cynthia Sari Medici. 1550 orang udah ada di channel YouTube aku. Seneng banget. Semoga kalian betah-betah ya di channel YouTube aku. Oke, karena logaritmanya di channel YouTube aku itu kebanyakan yang nonton, suka banget yang bahas masalah perbulean gitu. Oke, kita hari ini akan bahas lagi nih. Sesuai di judul dan di thumbnail, kita kali ini akan bahas masalah ada nggak sih bule yang paling enak yang pernah aku temuin gitu. Oke, serius kita akan bahas itu. Jawabannya ada. Apakah dia pacarku? Bukan, dia bukan pacarku. Dia adalah bule Meksiko yang tinggal di Amerika yang aku bilang ke kalian itu loh. Enak dari segi apa? Dari segi segalanya. Apalagi aku suka banget cara berpikirnya dia, guys. Oke, aku bakalan ceritain ke kalian gimana waktu itu kita pertama kali ketemu kan. Jadi itu aku main aplikasi Tinder di bulan Maret. Kita main aplikasi Tinder kan. Dia baru datang hari kemarinnya. Pokoknya hari dia datang itu kita langsung chat gitu, langsung match di Tinder gitu kan. Jadi kita chat segala macam di Tinder. Itu nggak panjang kok chatnya, kayak dia chat aku dulu, hey, terus aku bilang hey, aku bilang kan. Terus dia bilang, "Are you stay in Bali?" "Yes, I am, and I stay in Sanur." Ya, dia bilang, "Aku lihat di jarak di Tinder kita itu nggak jauh, sekitar 1 kilometer aja. Kamu Sanurnya di mana?" Katanya kan. "Aku Sanurnya di Jalan Batu Sari." Aku bilang kan, "Kalau kamu di mana?" Terus dia kirimlah hotel 101 terase. Itu biasa tempatnya sering aku pakai, sering aku datengin buat barbekyuan guys. Soalnya di situ menu-menu barbecue itu all you can eat, 150.000, kalian bisa nikmatin sepuas kalian, seperti kalian pecah itu bisa. Jadi aku bilang, wow, aku bilang kan. Nah, lucunya itu pada saat itu kita langsung move ke Instagram kan. Dia juga pengikut Instagramnya banyak guys, karena dia bukan traveling. Kalau kemarin aku ceritain traveling yang bule traveling nggak modal, kalau dia ini beda kelasnya. Dia cuma suka pas summer itu ya keliling-keliling dunia gitu. Dan pertama kalinya dia datang ke Bali pada saat itu kan. Terus ke kita itu besoknya itu dia bilang bisa nggak ketemu? Aku bilang bisa, cuman besok aku ada plan sama temanku. Kalau kita itu mau cari dress gitu, soalnya ada teman kita mau nikah, aku bilang kan. Terus dia bilang, oh oke, kalau bisa ketemu bilangin aja ya tuh ya. Iya, aku paling having lunchnya di Pantai Sanur kok. Aku bilang, kamu jalan aja ke situ, deket, aku bilang kan. Tapi kalau kamu mau ketemu aku, sorry, waktu kali ini aku ngajakinnya temen aku bilang kan. Soalnya aku kemana-mana seringnya sama dia. Kalau cuman pergi belanja sama dia terus aku having lunch nggak ngajak dia, aku nggak enak sama dia, aku bilang kan. Terus dia bilang, oh iya nggak apa-apa, ajak aja katanya kan. Terus singkat cerita, besoknya itu setelah aku belanja, kita ketemu di Pantai Sanur. Kalian bayangin, aku datangnya dari Pantai Sindu, dia datangnya dari Maya itu udah Pantai Sanurnya, jadi kayak jauh banget, which is kita itu jalan hampir 1 kiloan gitu. Terus apa namanya itu guys, jalan sambil chat kan, mana network itu kurang bekerja kan di situ, sering banget jaringan itu hilang guys. Jadi ada di satu part aku udah berhenti sama temanku, kalau kita capek juga kan. Jadi aku bilang, aku lagi berhenti di sini, kamu keep going aja, tetap jalan aja, aku bilang. Soalnya pas dia kirim pap ke aku itu nggak jauh banget tempatnya dari aku, kayak sekitar 300-an meter gitu. Cuman dia mikirnya kayak, kok nggak ketemu-temu, apa aku ini bohongin dia kan. Terus dia itu kita udah nggak chat kayak berapa menit gitu, nggak balas-balasan chat. Terus aku bilang, oke, aku jalan ke sana ya, kalau kamu mau berhenti aja. Nanti kalau kamu lihat cewek pakai dress biru, aku kan kirim foto aku sama temanku kan, kita selfie gitu. Nanti kamu stopin aja kalau kamu kelihatan sama kita, kalau nggak kelihatan ya udah, aku bilang kan. Terus dia bilang oke. Dia itu ngetik lama banget, aku nggak tahu dia ketik apa, cuman kan ada itu tulisan mengetik di Instagram kan. Terus singkat ceritanya kita itu ketemu, dia yang nyamperin aku, hey, dia bilang, hey, aku bilang, loh ini ya, aku bilang, iya. Langsung kan kita kayak salam gitu, kayak cipika-cipiki, temen aku juga digituin dia. Terus apa namanya, si ketikannya tadi hilang gitu, nggak ada ngetik lagi, aku pun nggak ada bahas gitu kan. Terus singkat cerita kita makan di Pantai Sanur itu, di restoran yang biasa aku sering kunjungi itu, kita makan di situ. Nanti aku kasih klip videonya, cuman nggak ada muka dia saat itu, aku nggak berani record muka dia gitu. Terus apa namanya,
setelah makan di Pantai Sanur kita berbincang sampai sore kan. Terus teman aku itu balik malamnya, dia balik duluan baru aku gitu. Tapi dia balik duluan karena besoknya itu dia ada kelas bahasa Jerman dan ada ujian pada saat itu guys. Jadi aku sama si orang Meksiko ini kita mampir dulu ke bar kan. Setelah having dinner gitu kita mampirnya ke bar. Barnya nggak jauh dari situ guys. Sebenarnya di restoran itu juga ada sih kalau mau minum-minumnya kayak gitu. Cuman kita memang sengaja pindah ke bar lain gitu, di pinggir jalan. Terus ya dia itu penasaran sama bir-birnya yang ada di Indonesia kan. Apalagi di Bali itu ada bir Singaraja, bir Bintang, pokoknya yang buatan Indonesia. Dan dia suka banget yang dari Singaraja itu. Terus singkat cerita besoknya kita ketemu lagi pagi-pagi buta. Aku kan memang suka ke Pantai Sanur tuh buat lihat sunrise kan. Pantai Sanur itu memang tempat sunrise kan. Jadi kita ketemu di situ. Aku tag video dia, aku tag foto dia dan dia upload di Instagramnya. Soalnya keren-keren banget guys. Dan besoknya itu kita ketemu itu enggak sama temanku. Jadi kita berdua aja ketemu. Tapi besoknya itu di siangnya dia harus check out dan dia pindah ke, aku lupa guys tempat daerahnya. Soalnya besoknya itu lagi hari nyepi di Bali kan. Jadi dia nggak stay di kota besar, dia maunya stay di kota kecil gitu. Maksudnya di wilayah kecil gitu. Dan dia udah booking juga. Cuma 1 hari dia di situ. Terus nggak lama dari itu kan setelah nyepinya dia balik kan ke Kuta waktu itu, langsung ke Kuta dia. Jadi aku bilang, hey, aku bilang kan, udah di Kuta ya? Aku bilang, iya. Dia bilang, kita dinner yuk. Dia bilang kan, kamu sibuk nggak? Kalau bisa dinner, ayo dinner. Dia bilang kan, kamu bisa nggak datang ke Kuta? Soalnya aku nggak bisa datang ke Sanur. Dia bilang, soalnya aku juga baru sampai dan barang-barang aku masih berantakan banget kan. Dia bilang, ya udah, aku datang deh. Aku bilang ke Kuta, dekat mananya? Aku bilang kan, dibilang lagi gini. Terus singkat cerita malam itu aku datang ke tempat dia, kita having dinner di situ di Kuta. Terus disitulah momen dia bilang ke aku kayak gini, hey, I'm not sure kalau kamu itu orang lokal Indonesia. Dia bilang kan, bilang kenapa? Pertama ya, kamu itu kayak orang Latin. Dia bilang, orang Latin itu aku ini orang Latin kata dia. Meksiko itu kan Amerika Latin. Dia bilang kan, iya, kayak kamu sama aku itu kayak ras kita itu sama banget gitu, kayak nggak ada bedanya gitu kan. Terus yang kedua, kamu itu lancar banget bahasa Inggrisnya. Dia bilang, bahkan lancaran kamu, pronunciation-nya lancaran kamu kan. Dia bilang, terus gue bilang, hah, aku orang Indonesia. Aku tunjukin KTP ku, guys ini lihat. Aku bilang, Indonesia tercinta. Aku bilang kan. Terus kamu pasti ada mix kan. Dia bilang, ada keluarga campuran. Iya, campuran Bangka dan Palembang. Gue itu campurannya, aku bilang kan. Terus gimana, kamu kan belajarnya bahasa Jerman bukan bahasa Inggris ya? Kalau bahasa Inggris kan bisanya dari zaman sekolah. Aku bilang itu guys, kita paling debat itu kan. Terus dia bilang, kamu tahu nggak, pertama kali aku mau ketemu kamu itu ya, aku pikir kamu itu orangnya kecil. Dia bilang, soalnya aku kebanyakan baca-baca orang Indonesia itu lebih kecil, makanya aku nggak percaya kalau kamu itu orang Indonesia. Dia bilang kan. Terus yang kedua, sebenarnya waktu kamu sadar nggak sih aku ada ketik panjang kan, kata dia. Iya ya, kamu ada ketik panjang waktu itu, tapi nggak kamu kirim pas kita ketemu. Apa itu? Aku mikirnya gini, oke ya, sepertinya kita nggak bisa ketemu. Dia bilang kayak gitu kan. Soalnya aku juga udah capek jalan cariin kamu di pantai ini nggak ketemu. Dia bilang, dan karena aku udah capek, ditambah lagi besok aku harus pergi ke tempat lain, jadi mendingan kita nggak usah ketemu. Kayaknya kita memang nggak cocok untuk ketemu. Dia bilang kan. Terus dia bilang, aku bilang, lo kenapa nggak dikirim? Soalnya lebih ketemu. Pas aku mau kirim, aku lihat kamu. Dia bilang, nggak tahu gimana ceritanya, teks itu udah aku hapus pokoknya. Dia bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang juga, sebenarnya waktu itu aku mau ketemu sama orang lain juga, kalau nggak jadi ketemu sama kamu gitu. Dia bilang kan, sebenarnya aku itu maunya pas datang ke Bali itu ketemu sama orang-orang yang berbeda. Dia bilang kayak mau tambah banyak temen lah gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu itu nyambung. Dia bilang kan, kayak nggak perlu ada orang lain lagi, ditambah lagi kamu ngenalin aku ke teman-teman kamu. Dia bilang kan, iya sih, aku bilang. Soalnya guys, besoknya itu aku ngajakin dia, aku udah pernah bilang yang ini ke kalian di video-video sebelumnya, kalau aku ngajakin orang Meksiko ini untuk ketemu sama teman-teman aku yang lainnya dan di acara pernikahan teman aku yang orang Bali asli. Yang aku bilang dia sebenarnya nggak bawa baju formal sama sekali, tapi dia rela beli jas
Dia beli jas guys, jas warna kayak coklat susu gitu, nanti aku taruh fotonya ya, tapi aku blur mukanya. Kayak dia itu rela banget prepare segala macam gitu loh, kayak dia menghargai banget orang kita gitu kan. Dia bilang kayak gini, aku juga seneng banget loh ketemu temen-temenmu. Dari mana kamu bilang? Ada temenmu yang dari Jawa kan, ada temenmu yang dari Flores kemarin, ada temenmu dari Kalimantan, dia bilang kan. Dan aku cuman ketemu sama kamu, tapi kamu bisa nemuin aku ke orang-orang yang ada di Indonesia ini banyak banget dari daerahnya, dia bilang kan. Dan aku sangat bangga akan hal itu, dia bilang. Coba aja kalau kemarin aku kirim pesan itu ke kamu, otomatis kita nggak bakalan ketemu dan aku nggak bakalan ngerasain pertemanan yang kayak gini, dia bilang kan. Terus aku bilang iya sih, aku bilang ya udahlah, baguslah. Jadi kalau kamu ketemu sama banyak orang kan nanti uangmu juga yang habis, aku bilang. Soalnya dia gini guys, dia orangnya kayak biasa kan orang-orang dari Europe, kebanyakan Europe gitu, kayak ya nggak semua gitu sih. Kalau ketemu orang itu suka split bill kan segala macam. Yang dia ini enggak, waktu kita makan having lunch sama teman aku itu kan dia yang bayarin. Tapi dia nggak bawa uang cash yang cukup gitu. Soalnya dia nggak nyangka juga kemarin aku ngajak temen aku, tapi temen aku satunya itu datang juga gitu. Soalnya aku pikirnya gini, kalau nggak jadi ketemu sama dia, aku ketemu sama temen aku yang satu itu aja. Cewek guys, cewek pokoknya, temen aku satu itu juga. Terus, tapi yang temen aku itu nggak ditanggung sama dia, makanannya dia bayar sendiri gitu kan. Terus dia bilang, ya kamu keberatan nggak kalau aku pakai uang kamu dulu? Dia bilang kan. Terus aku bilang, nggak apa-apa lagi, kita bayar makanan masing-masing aja. Aku bilang, aku juga bawa uang cash kok, aku bilang kan. Pokoknya dia biarin aku yang bayar dulu. Terus pas kita ke bar, aku bayarin juga minuman kita. Terus pas bawa balik kan ada ATM tuh di situ, dia tarik tunai. Pokoknya dia inget banget pengeluarannya itu langsung ditaruh di tas aku. Dia bilang kayak gini, aku nggak bakalan ngebiarin cewek yang bayar makanan aku, sekalipun dia bawa temennya, dia bilang. Jadi besoknya itu dia balik guys ke Amerika, tapi dia mampir ke Qatar dulu gitu. Aku pas hari terakhir kita ketemu itu kan kayak sedih banget, kayak aku nyaman banget aja gitu ngomong sama dia. Aku ngomong sama pacarku enak sih, kayak kita, tapi kan beda pembahasan. Kalau sama pacar sama temen itu kan beda pembahasan kan. Apalagi dia orangnya sopan banget gitu. Jadi apa yang bikin dia enak? Apa yang bikin dia enak? Pertama, dari postur tubuhnya deh. Dia itu tinggi, dia itu seumuran sih sama pacar aku. Dia itu tinggi, rambutnya tebal, warna hitam, masih rambutnya itu, alisnya bagus. Tapi masih bagusan alis pacarku sih, tapi dia bagus sih alisnya. Terus, tapi kalau untuk postur ya, postur dia sama pacarku, aku masih suka pacarku sih. Soalnya badan pacarku itu fit kan. Kalau yang dia ini enggak, dia fit sih kayak, tapi enggak kayak yang muscle-nya itu enggak kebentuk gitu. Kedua, dia nge-treat aku dan temanku itu bagus banget. Biasa sih ya, kalau kita mau masuk ke mobil pintu dibukain sama dia, mau duduk itu kursi diambil dulu baru ditaruh lagi gitu. Kayak sebenarnya itu biasa, cuman aku suka aja perlakuan dia kayak gitu sama ke teman-temanku juga. Aku suka dia mendahului teman-temanku juga. Seneng aja guys, kayak gini ya, dia ngerti waktu kita ngomong berdua aja gitu sama temenku. Kalau ada temenku itu maksudku, dia bisa ngatur pembahasan gitu. Aku senang banget sih sama orang yang kayak gitu. Terus dia ini juga yang aku bilang, kalau dia udah 3 kali dia ngirim uang ke aku. Aku nggak minta ya, aku nggak minta, cuman dia kayak ini buat jajanmu, ini buat inimu, dia bilang kayak gitu kan. Which is bulan 3 pas dia balik, sekali dia udah kirim ke aku. Terus bulan April awal sama April akhir pas udah lebaran kemarin dia kirim ke aku. Itu buat kalian yang tanya gimana cara dia kirim, aku nggak ngerti dia kirimnya kemana, tapi dia kirimnya itu langsung ke rekening aku dan potongannya itu $5 per pengiriman. Jadi udah aku bilang kalau dia ngirimnya 3.500.000 itu bakalan masuk ke rekening aku sekitaran 3.300.000-an dong. Dan ya sampai sekarang aku masih berteman baik sama yang dari Meksiko ini, dari Amerika ya. Dan dia bilang ke aku kalau bulan 9 ini dia mau balik lagi ke Bali. Karena aku juga kemarin kasih saran ke dia, kalau kamu mau ke Bali itu nggak cukup cuma 1 minggu. Kalau kamu mau ke Bali juga jangan langsung ke tempat kota-kotanya, mending kamu main ke tempat daerah-daerah kecil itu lebih bagus, aku bilang kan. Kemarin dia sempat ke Lempuyang, tempat aku itu. Terus ya ke situ doang. Terus
Aku bilang gimana nanti kalau kamu datang ke Bali, kamu ajak girlfriend kamu atau keluarga kamu itu main ajak ke pulau kayak Lembongan kayak gitu, itu bagus banget aku bilang. Dan ya dia rencananya bulan 9 itu datang ke sini, dan ya dia punya plan mau main ke pulau Lembongan, dan bulan 9 aku kayaknya di Bali juga deh. Soalnya dia bilang soalnya dia bilang kayak gini, aku harap aku bisa bertemu kamu ya di situ. Dia bilang kalau aku bawa keluarga aku mau kenalin kamu ke keluarga aku. Terus kalau aku bawa pacar aku mau kenalin kamu ke pacar aku. Pokoknya gitu lah guys. Oke guys, cukup sampai di situ aja ceritanya. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Aku masih banyak banget cerita pengalaman aku sama perbulean, pengalaman teman-teman aku juga yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Jadi kalau buat kalian yang penasaran dengan ceritanya dan suka dengar ceritanya kayak gini, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Atau aku bisa lihat kok kalau kalian suka sama video ini, pasti itu ada yang like sama penontonnya banyak, sama subscriber aku nambah di video itu. Jadi ya udah, aku mau tutupin videonya sampai di sini aja. See you di next video guys. Dadah.